Ahmad Ramdhani sebagai Adi Podai, Muhammad Holil sebagai Pati, Muhammad Holili sebagai Menteri, Salman Al-Farisi sebagai Empu Kelang, Nafidatul Aima sebagai Nyai Empu, Lailatul Fitriah sebagai Simbol, Santi Ramadhani, Siti Wilasari, dan Iska Mila sebagai pengiring, Eva Wulandari dan Iska Mila sebagai penduduk. Selamat menyaksikan. Kehidupan yang mewah, keraton yang megah memang sudah menjadi ciri khas sebuah kerajaan. Tepatnya di desa Banasare Sumenep, hiduplah seorang raja yang bernama Wagung Rukyat dan mempunyai julukan Pangeran Saca Diningrat. Beliau menikah dengan saudara sepupu ibunya yang bernama Dewi Sarini, yang pada akhirnya mereka dikaruniai seorang putri bernama Saini yang kemudian diberi julukan Raden Ajeng Potrekoni. Putriku, Potrekoni, engkau sekarang sudah dewasa dan berarti engkau harus menyegerakan untuk memberi keturunan untuk menggantikan tahtaku ini. Ayahanda, maafkanlah Ananda atas kelancaran hamba yang belum bisa memenuhi permintaan Ayahanda. Dengan dasar apa engkau mengatakan hal yang demikian itu? Ananda sama sekali tidak mengetahui tentang masalah perkawinan dan Ananda lebih senang berbakti kepada Allah daripada kawin. Kejadian itu berlangsung cukup lama, yang pada akhirnya Potrekoni berpamitan kepada ayahanda dan ibundanya untuk bertapa ke Gua Payudan. Ayahanda, izinkanlah Ananda untuk bertapa di Gua Payudan. Putriku, engkau adalah satu-satunya putriku. Apakah seorang ayah tega membiarkan putrinya di luar sana sendirian? Ayahanda, Ananda mohon dengan penuh belas kasihan Ananda. Baiklah, aku izinkan kau bertapa, tapi dengan satu syarat. Engkau harus ditemani oleh 3 orang dayang, karena aku khawatir dengan keselamatanmu di sana. Baik Ayahanda, terima kasih. Ananda sangat bahagia sekarang. Ananda mohon untuk pergi menuju Gua Payudan. Hati-hati putriku, jaga dirimu baik-baik. Iya Ibunda. Potrekoni pun berangkat meninggalkan keraton menuju Gua Payudan. Ketika Potrekoni sampai di Gua Payudan, dia pun langsung memulai pertapaannya. Kita harus menjaga cantik dengan baik. Jangan sampai ada orang yang mengganggu perkataan cantik, apalagi sampai berkelakainya.
Ya, tapi sifat kamu yang suka tidur itu jangan dibawa ke sini. Terlanjur saya sudah banyak tidur tidur. Ini kalau saya melihat sudah kalian berdua ini bagaimana? Satu, hanya kita berdua saja. Ingat, tapi kalian dahulu ya yang jaga. Saya masih ngambil berat nih. Tadi malam habis nonton bola yang Barcelona sama Madrid. Yang benar siapa? Ya Madrid lah. Tidak tahu keadaan. Tadi nyuruh bagi wilayah penjagaan. Kok malah bahas bola? Oke bang. Potrekoning pun menjalani masa pertapaannya dengan tidak makan, minum, dan tidur. Sampai hari yang ke-14, Potrekoning tertidur. Yang dalam tidurnya, Potrekoning bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. Siapa engkau ini? Aku adalah Adipodoy. Kenapa engkau ada di sini? Suatu saat engkau akan mengetahuinya. Keesokan harinya, dengan hati yang risau dan penuh tanda tanya, Potrekoning kembali ke Sumenep ditemani pengiringnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ada sebuah keajaiban pada diri Potrekoning, yaitu perutnya yang semakin membesar. Maka murkalah kedua orang tua Potrekoning. Potrekoning, apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah membuat aib yang sangat besar. Engkau telah hamil di luar nikah dan merusak nama baik keraton ini. Kanda, dengarkan dulu penjelasan putri kita. Aku malu, Dinda. Sebagai seorang raja, aku telah gagal mendidik putri kita. Ya Kanda, aku mengerti. Putriku, sekarang kamu jelaskan kepada ayahanda dan ibunda apa yang sebenarnya terjadi. Maafkan Ananda ibunda, Ananda juga tidak mengerti. Kamu pantas dihukum mati. Sekali lagi, maafkan Ananda ayahanda, Ananda juga tidak mengerti. Tetapi sepertinya masalah ini bermula saat Ananda dalam pertapaan, yakni pada hari ke-14. Dengan tidak sengaja Ananda tertidur dan Ananda bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Namun Ananda tidak tahu dari mana sang laki-laki tersebut. Tidak, itu hanya alasanmu saja. Prajurit, bawa Tuan Putri untuk dihukum mati. Para menteri dan patih yang menaruh belas kasihan kepada Potrekoning ikut membantunya. Akan hamba Paduka, apakah tidak Paduka pikirkan kembali masalah ini? Karena hamba yakin Tuan Putri adalah wanita yang baik. Benar Paduka, kita semua tahu Tuan Putri memiliki hadap dan budi yang luhur. Tidak mungkin Tuan Putri melakukan tindakan yang melanggar norma.
Akhirnya setelah menempuh berbagai cara tersebut, Baginda Raja berkenan merubah keputusan dengan syarat Potrekoni tidak pernah menampakkan diri di depan Baginda Raja. 9 bulan kemudian, lahirlah bayi dari rahim Potrekoni yang berjenis kelamin laki-laki. Namun ada sebuah kejanggalan ketika sang putri melahirkan, tidak mengucurkan darah setetes pun, bahkan ari-arinya juga tidak ada. Bayi yang dilahirkan oleh sang putri tampak elok, bersih dan berseri-seri. Hal itu mengingatkan sang putri pada laki-laki yang pernah datang dalam mimpinya. Karena hal itu, sang putri menyuruh dayangnya untuk membawa bayi tersebut ke tempat yang aman. Putraku, ibu sangat menyayangimu. Maafkanlah ibu. Mbak, aku tidak tega memikirkan bayi ini. Akan tetapi, apa mau dikata, inilah cara yang terbaik. Apa maksud sang putri? Taruh anakku ini di tempat yang jauh dan aman. Tapi sang putri, anak ini masih sangat kecil. Apakah tidak kasihan membiarkan di luar sana tanpa perlindungan seorang pun? Iya Mbak, aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Baik Tuan Putri, hamba bersedia melakukan segala kita Tuan Putri dan demi keselamatan Tuan Putri. Dengan sangat berat hati dan diiringi dengan derayan air mata, sang putri pun menyerahkan bayi itu kepada Simbok. Maka berangkatlah Simbok ke hutan dan meletakkan bayi itu di tempat yang terjamin keamanannya. Tidak jauh dari tempat itu, terdapat seorang pandai pembuat keris. Beliau bernama Empu Peleng. Beliau belum dikaruniai keturunan. Selain itu, beliau juga mempunyai ternak kerbau. Kerbau-kerbau Empu Peleng dilepas di padang rumput, dan bila senja tiba, kerbau itu pulang dengan sendirinya. Begitulah kerbau Empu Peleng setiap harinya. Nah, kenapa ya kok sampai saat ini kita belum dikaruniai keturunan? Apa kita telah durhaka kepada Allah? Istriku, dalam menjalani hidup itu kita harus sabar dan tawakal karena manusia. Tapi Kang, tidak istriku, walaupun kau tidak menghadiahkan juga anak, tetapi kau tidak akan tergantikan oleh perempuan-perempuan lain. Terima kasih Kang, maafkan ya Kang, bila istrimu takut kehilangan tangan. Tidaklah istrinya kita berdoa bersama-sama bahwa kita diberi kemudahan dalam menjalani hidup. Amin. Mereka pun tidur dengan pulas. Di antara kerbau-kerbau piaraan Empu Peleng, ada seekor kerbau betina yang saat itu mengalami keanehan. Kerbau yang satu ini memang lain daripada yang lainnya. Kerbau itu berbulu putih, mulus, dan paling bagus di antara yang lainnya. Kerbau piaraan Empu Peleng itu makin hari semakin kurus. Setiap bulan mesti yang paling akhir di antara yang lainnya. Maka curigalah Empu Peleng dengan kerbau piaranya tersebut. Waduh, kenapa dengan kerbauku yang satu ini kok makin hari semakin kurus saja? Loh, kok kerbauku berlari ke arah lain, bukan berlari bersama lain? Ternyata
dan menyusuinya. Betapa kagetnya Empu Keleng melihat bayi laki-laki yang sangat tampan dan wajahnya berseri-seri. Subhanallah wa ijab ini. Wajahnya sangat elok. Melihat sekali kamu tak bagus. Siapa yang tega membuangmu di sini? Lebih baik aku membawanya pulang ke rumah. Lihat istriku apa? Lihat. Lihat apa yang telah dibawa pengikutmu, seorang mukanya bersinar-sinar dan sangat tampan. Siapa ini, Kang? Juga tidak tahu istriku. Bayi ini kutemukan di hutan, di mana kerbau kita mencari makan. Kasihan sekali ya, Kang. Kok tega orang tuanya membuang bayi yang sangat tampan dan elok ini? Lalu siapa yang menyusuinya? Karena aku sendiri tidak mungkin untuk menyusuinya. Tenanglah, istriku. Aku temukan bayi ini disusui salah satu kerbau kita. Subhanallah, kabar kita yang mana, Kang? Ya kerbau yang begitu. Empu Keleng bersama Nyai Empu merasa sangat bersyukur mendapat seorang anak yang tidak disangka-sangka kehadirannya, yang kemudian mereka beri nama anak tersebut Joko Tole. Semenjak kedatangan Joko Tole dalam kehidupan mereka, rezekinya menjadi berlimpah. Orang-orang pada berdatangan untuk membawakan oleh-oleh, memberi uang, dan juga diberikannya baju untuk Joko Tole. Terima kasih. Demikian drama yang mengangkat kisah rakyat Sumeneb. Sekian dan terima kasih.